Apalagi di Portugal ada pula dua tukang gosok voucher, si Penaldo sama Penaldes ya kan? Tapi kalau Inggris bisa ngambil gol cepat, adalah peluang mereka buat lolos. Aduh, cemana nih weh? Bingung kali aku ah. Tunggu dulu. Si Lingard nggak ada di Inggris kan? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang Euro 2020 yang akan berlangsung bulan ini. Gak usah kalian protes-protes, Bang Euro 2001 lah bang, kan mainnya tahun ini. Iya, tahu aku wak geng. Tapi namanya tetap Euro 2020. Tahu lah kalian, kan Euro 2020 ini diundur ke tahun ini karena pandemi kemarin masih tinggi kali. Gara-gara si corona ini banyak kali perubahan yang dibuat UEFA di Euro 2020 ini. Yaudah, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya ya kan. Kita mulai dulu dengan info-info menarik seputar Euro ini. Macam yang kalian tahu, kita udah lihat drawing Euro 2020 akan menampilkan 24 tim terbaik dari benua Eropa. Tapi kalau tim 28 terbaik, ya Barcelona ya kan? Euro tahun ini akan dilangsungkan di 11 stadion negara-negara terpilih. Jadi nggak ada tuan rumah di Euro 2020 kali ini. Udah gitu, soal pergantian pemain, masing-masing tim juga dapat jatah pergantian 5 pemain setiap matchnya nanti. Setiap negara di Euro 2020 ini berhak mendaftarkan 26 pemain. Tapi dalam setiap pertandingannya hanya ada 23 pemain yang boleh masuk. 3 orang lagi yang nggak main, kurasa main catur lah mereka ngisi kegabutan ya kan? Main catur kan berdua nol, yang satu lagi ngapain? Ya biasalah, jadi tukang sok ngajar-ngajari yang kalah nanti. Pok kali kau, majukan kudamu bodoh. Itu bentengmu itu tengok, nanti dimakan. Kok nggak kau sekak? Malu kali lah mamak kau punya anak kayak kau. Diam lah kau biawak, ku sumbat pion nanti muncungmu itu. Next, kita kenalan dulu sama maskot Euro 2020 namanya Skillzy. Dia ini terinspirasi dari para freestyler dan pesepak bola jalanan. Biawak lah, jadi teringat lagu pangrok jalanan aku. Cuman lagunya, lupa pula aku. Tengok dulu lah liriknya. Ku simpan rindu di hati, gelisah tak menentu. Ku simpan rindu di hati, gelisah tak menentu. Berawal dari kita bertemu. Sudah diam. Terbalik-balik nada kau pun nol. Udahlah, kau nggak bacot aja, nggak usah nyanyi. Pecah speaker kami ini jadinya. Kalau kita flashback ke musim 2004, itu adalah era pertama kalinya Euro nggak pakai maskot binatang lagi. Ada Kinas, anak laki-laki yang pakai jersey Portugal nomor 04. Kalau 40, namanya Timnas. Canda Timnas. Semangat terus Timnas kita. Yang penting support Timnas ya weh, percaya proses kita. Alah nol, cari aman kali kau nol. Next, di Euro 2008 ada si kembar Trix and Flix dengan jersey merah putih mewakili bendera Austria dan Swiss. Dan di Euro 2012 ada Slavek dan Slavko yang pakai warna merah putih mewakili Polandia dan biru kuning yang merupakan warna nasional Ukraina. Patin juga ya kalau collab-collab gini negaranya. Kurasa kalau Indonesia sama Malaysia collab buat turnamen, nama maskotnya Jarwo dan Jarjit ya kan? Terakhir di Euro 2016 ada si Super Victor, bocil ajaib yang punya kekuatan super sambil make jersey Prancis dengan jubah merah bernomor 16. Saking ajaibnya maskotnya ini sampai Prancis pun terpongking di partai final. Memang paten-paten kali desain-desain logo Euro ini ya kan? Untunglah orang Eropa yang ngedesain ini. Coba kalau suara Cinol yang desain logo Euro, kalau maskotnya kembar si Biawak dan Biawak Wati lah namanya. Kalau maskotnya Solo si Biawak salah namanya. Tapi gambarnya Biawak lagi syuting bola ke kepala si Werner. Jadi intinya UEFA nggak pakai maskot binatang lagi untuk lebih memanusiakan sepak bola. Iya nol, sepak bolanya memang jadi lebih manusiawi. Tapi manusia yang main malah yang kayak binatang. Next, bola yang dipakai di Euro kali ini namanya Uniforia, yang maknanya persatuan dan euforia turnamen paling bergengsi antar Eropa ini. Soalnya Euro kali ini emang spesial, berlangsung di 12 negara Eropa yang berbeda, sekaligus peringatan 60 tahun kompetisi ini udah ada. Cantik juga warna bolanya ya. Coba kalau di kampung kami, jangankan bola resmi, bola plastik aja pun udah syukur. Kalau nggak ada bola plastik, botol aqua itu kami bikin bolanya. Gawangnya kami bikin pakai sendal, mau di kandang siapa main, bebas. Mainnya nggak pakai waktu. Pokoknya tunggu mamak siapa duluan yang bawa rotan ke lapangan Euro mandi. Disitulah baru berakhir pertandingannya. Buat kalian yang belum tahu, UEFA telah menentukan pembagian pot setiap negara berdasarkan ranking negara-negara tersebut di babak kualifikasi yang terdiri dari beberapa kriteria. Dimulai dari posisi akhir dalam penyisian grup, poin, selisih poin, gol tercipta, gol tandang dicetak, jumlah kemenangan tandang, total poin, dan posisi dalam peringkat keseluruhan UEFA Nation League yang ditotal dan dirankingkan oleh UEFA. Tah ngomong apapun konol, pusing kalian kan? Sama aku juga. Contoh yang paling lucu, tim abang kambing kita Portugal walaupun berstatus juara bertahan hanya menempati pot 3 setelah finish di peringkat kedua di babak penyisihan di bawah Ukraina. Ukraina pula jadinya yang di pot 1. Ukraina di pot 1 itu ibaratnya macam biawak yang hidup di gurun pasir alias salah habitat.
Tapi udah lah kan, namanya Ukraina ini juara grup di babak kualifikasi. Fair juga nya dia masuk pot 1. Habis itu lama kali lah kemarin aku nunggu drawingnya ya kan. Ngomongnya pakai bahasa Inggris pula, mana lah aku paham. Udah aku cari-cari padahal versi bahasa Thailandnya, tapi nggak dapat pula. Daripada pening aku tidurkan aja lah bentar ya kan. Berbekas lah ludahku diguling. Bangun-bangun aku keluarlah pembagian grup akhirnya macam ini. Kita bahas satu-satu ya. Grup A diisi oleh Swiss, Turki, Wales, dan Italia. Kalau Swiss ini kulihat biasanya keluar jagonya kalau lagi turnamen. Bisa tiba-tiba lolos fase grup orang ini walaupun keras-keras sekali grupnya. Soalnya 3 turnamen besar terakhir yang diikuti orang ini bisa lolos dari fase grup. Tapi biasanya cuma sampai 16 besar. Ya mirip-mirip Arsenal lah dulu di UCL. Lolos fase grup habis itu terpongkeng di 16 besar. Tapi itu kan Arsenal yang dulu. Kalau Arsenal yang sekarang mana lah terharapkan masuk kualifikasi pun enggak. Kalau Turki juga macam Swiss. Mereka ini juga bisa jadi keras kalau jumpa sama tim besar. Pelatih timnas Turki si Şenol Güneş ini mantap lah aku bilang. Dia waktu pertama kali ngelatih Turki di Piala Dunia 2002 bisa dibawanya Turki juara 3. Dan jangan lupa kalian, Turki punya striker Opem Burak Yilmaz yang bawa Lille juara Liga Prancis. Dan Hakan Çalhanoğlu, susah kali pun namanya, yang berhasil bawa Milan main di UCL lagi. Di bagian B juga ada si Soyuncu pemain Leicester City. Jadi lumayan juga lah Turki ini. Yang penting pesanku cuma satu buat Turki, jangan banyak kali kalian makan kebab ya. Tapi kalau pakai daging sama sausnya banyak, ajar aja. Next ada Wales. Biarpun orang ini di Euro dan Piala Dunia kemarin bisa lolos, tapi kalau sekarang aku agak kurang yakin. Apalagi si Gareth Bale dengan kegabutan yang hakikinya. Belum lagi pelatihnya dulu si Ryan Giggs harus diganti sebelum turnamen ini main karena dugaan kasus kekerasan. Legend siapa ini weh, bikin malu aja. Itulah kebanyakan dilatih di mereka setan, makanya jadi kesetanan dia macam ini. Nasib Wales ini agak tricky. Kalau bisa bikin Swiss sama Turki terpongkeng adalah harapan orang ini buat lolos. Terakhir ada Italia yang lagi paten-patennya di bawah asuhan si Roberto ini. Itu Roberto Hongo biawa. Walah, sorry, salah masukkan gambar pula aku. Roberto Mancini maksudnya. Kalau aku tengok Italia ini bisa panjang jalannya di Euro kali ini dan bisa juga jadi calon juara. Walaupun Italia sempat gak lolos di Piala Dunia 2018, tapi sekarang di era Mancini agak beda. Dari 27 pertandingan terakhir mereka sama sekali gak pernah kalah. Yang lebih patennya 8 laga terakhir Italia berakhir dengan kemenangan beruntun tanpa kebobolan sekalipun. Itulah gunanya bocah nakal si Cellini dan Bonucci ya kan, paten gak ya. Jadi prediksiku di grup A ini Italia keluar sebagai juara grup dan Swiss apa Turki ya? Apa Wales? Peringkat keduanya ini agak bingung aku. Cuma intinya siapa yang menang lebih berpeluang lolos lah. Biawa, ya iyalah nol. Kalau kalah ya berpeluang pulang. Pau kali kau ini. Iya pula ya, tapi kayaknya Swiss yang jadi runner up, Turki ketiga dan Wales yang paling bawah. Sorry kali lah ya buat abang Gareth Bale, tapi abang gak usah takut, seringnya aku salah prediksi. Grup B dihuni oleh Rusia, Belgia, Denmark, dan Finlandia. Kalau Rusia ini kayaknya agak kurang tahun ini. Dan kalau ada pemain Rusia yang jago, biasanya nggak bertahan lama di top performanya. Kebanyakan nonton Marseille and the Bear pulanya di sana ya kan. Tengoklah di Euro 2008, ada nama sekelas Andrei Arshavin dan tandemnya Roman Pavlyuchenko. Langsung melejit namanya di Eropa setelah bikin kejutan di Euro 2008. Tapi sekarang nggak ada lagi terdengar nama orang ini. Kurasa redup karir orang ini karena satu masuk Arsenal dan satu lagi masuk Terpongkengham. Nah itulah dulu masih ada pemain Rusia yang kita kenal. Lah sekarang siapa lah pemain Rusia yang kalian tahu? Kurasa pun lebih terkenal Vicky Naki di Rusia sana daripada pemain Rusia. Kalau timnas Belgia, mereka memang jadi tim nomor 1 dunia sekarang. Kalau emang mau jadi juara, sekarang lo waktunya orang ini buat juara Euro. Turnamen besar berikutnya udah termakan usia generasi emas Belgia ini. Awas nanti kayak Man City pula kalian terkutuk nggak pernah juara Liga Champions. Legend Arsenal si Thierry Henry juga udah jadi asisten pelatih Belgia ya kan? Hati-hatilah Belgia, mudah-mudahan nasib Belgia nggak kayak Arsenal ya kan? Next ada Denmark yang punya pemain bagus-bagus sekelas Kasper Schmeichel, Christian Eriksen, dan the one and only pemain Jerman Ronaldo botak yaitu Lord Martin Braithwaite. Udah jelas lah ya, Lord Braithwaite ini ditahbiskan sebagai penerus Lord Bjertner buat bisa bawa Denmark melaju di turnamen ini. Melaju ke jurang tapinya. Cemana lah, Lord Bjertner aja nggak sanggup bawa Denmark juara Euro, apalagi Lord kesayangan kita ini ya kan? Barcelona aja berselemak dibikinnya. Tapi kayaknya Denmark bisa jadi kuda hitam di Euro kali ini. Terakhir di grup B ada Finlandia. Inilah pertama kalinya orang ini masuk turnamen Euro ini. Tapi kayaknya ini bakalan jadi turnamen Euro pertama dan terakhir mereka. Soalnya pemain-pemainnya pun gak banyak yang ku kenal. Paling cuman inilah si Teemu Pukki. Kalian aja yang bilang, mamaku nonton soalnya.
Prediksiku di grup B ini gampang aja. Belgia pertama, Denmark runner up, Rusia ketiga, dan terakhir Finlandia. Lanjut ke grup C, ada Austria, Ukraina, Belanda, dan Makedonia Utara. Kalau Austria bisa jadi tim di bawah anjing yang ngasih kejutan. Apa pula maksudmu tim di bawah anjing, Nol? Janganlah cakap kotor kau pula di sini. Aku bukan cakap kotor, underdog kan artinya di bawah anjing. Betul kan, weh? Salah aku. Biawa iya pula ya. Austria ini juga punya pemain macam David Alaba, Marco Arnautovic, dan Marcel Sabitzer yang punya banyak pengalaman di Eropa. Orang ini bisa juga jadi kuda hitam macam Denmark tadi. Cuma masalahnya orang ini nggak punya lore pula. Soalnya kalau mau jadi kuda hitam, jantan dan perkasa, harus ada lore di timnya, wak geng. Kalau tim Ukraina, mereka sekarang dilatih sama Abang Shevchenko. Bisa jadi penambah motivasi mereka buat main di Euro nanti. Pemain yang aku kenal nggak banyak di Ukraina ini. Paling cuma Zinchenko sama Yarmolenko. Tapi kalau Ukraina nggak bisa nyetak gol kurasa Shevchenko langsung turun jadi striker woko. Next, ada Belanda. Udah lama juga ya kan orang ini absen. Sekali masuk, pandai yang absen. Aku yang herannya Belanda ini bawa kiper 3, tapi tua-tua kali umurnya. Rata-rata usia 30 tahun ke atas. Kok nggak sekalian aja si Van der Sar itu kalian bawa? Yang nggak adanya lagi kiper muda kalian yang jaga rupanya. Kalau nggak ada, sekalian aja kalian naturalisasikan si Ape itu. Kan udah dibuangnya dia dari timnas Spanyol. Nggak usah lah, Nol. Daripada menaturalisasikan si Ape, mending kami main, gak usah pakai kiper lah, Nol. Betul lah. Terakhir ada Makedonia Utara. Banyak-banyaklah kalian nyari pengalaman di panggung Euro pertama kali ini. Bantu kalian nanti Opung Pandev ini di sana. Opung Pandev ini umurnya lebih tua dari negaranya toh kalian. Dia lahir tahun 1983, negaranya baru merdeka tahun 91. Negaranya sendiri pun manggil abang sama si Pandev. Tapi udah lah kan, koper kalian gak usah terlalu kalian bongkar-bongkari. Bentar aja nih kalian di sini, habis itu langsung pulang ke rumah. Prediksiku di grup C ini Belanda peringkat 1, Austria 2, Ukraina 3, dan Makedonia Utara peringkat terakhir. Grup D diisi sama Skotlandia, Inggris, Kroasia, dan Republik Ceko. Kalau untuk timnas Skotlandia ini dihuni sama pemain yang lumayan bagus sekarang. Sebut aja lah si Tierney, Robertson, Scott Emulsion, dan gelandang muda Chelsea, Billy Gilmore. Kalau McGregor ini siapanya Conor McGregor, aku nggak tahu lah. Skotlandia ini juga menurut aku salah satu kuda hitam di turnamen ini. Kalau timnas Inggris ku bilang timnas miring ke kanan orang ini. Bisa-bisanya bawa 4 bek kanan orang ini. Yang dipikir si gerbang selatan ini nggak penting lini yang lain. Kapal aja kalau miring sedikit bisa tenggelam. Apalagi timnas Inggris ini miring ke kanan, terponggeng pun bisa. Cuma nggak tahu lah ini siapa yang jampi-jampi. Si Trent cedera pula ya kan? Aku nggak nuduh ya kurasa karena si Lingard ini. Aku nggak nuduh, ingat kalian itu. Soalnya tanda-tandanya udah ada. Di 2 friendly match, biarpun dia udah dicoret, dia tetap dimainkan. Muncullah secercah harapan Lord kita ini bisa masuk ya kan? Tapi apa yang terjadi? Si Ben White pula yang dipanggil. Kena PA. Biawa. Cemana lah kalian mau juara kalau nggak ada Lord kebanggaan suara Cinol ini? Udahlah bang, gak usah lagi kau kawan nih orang itu. Iya Nol, kecewa kali aku kayak gini. Jadi apalah rencanamu sekarang? Paling jadi tukang tato lah aku. Pas kali lah. Kemaidan lah kau biawa. Gambarkan dulu tato biawa di punggungku ini. Next ada Kroasia. Mereka ini datang sebagai runner-up Piala Dunia 2018. Patut diperhitungkan juga kekuatan orang ini. Tapi uniknya Kroasia ini, kenapa lah nama orang ini belakangnya II ya kan? Macam Modric, Perisic, Kovacic. Untunglah di Kroasia kayak gini. Coba kalau di Indonesia, ada orang yang namanya Sita, maulah jadi si cakap kotor pula kalian dalam hati. Terakhir ada Republik Ceko. Tim hore-horenya biasanya orang ini. Kalau dulu timnas Ceko dihuni dengan pemain sekelas Petr Cech, Tomáš Rosický, legend Juventus Pavel Nedved. Sekarang siapa yang terkenal? Paling Patrick Schick. Selain itu siapa lagi? Aku nggak tahu lah. Ada pula lagi namanya Jakub Pesek di sini. Entah cemana orang tuanya ngasih nama. Nama Pesek yang keluar mancung. Saranku bang, pulang aja dulu kau. Nggak usah komen di Euro. Kau pulang sekarang terus kau tanya dulu orang tuamu. Bukan apa ya kan? Entah yang waktu lahir kau dulu ketukar waktu di rumah sakit. Ya udahlah, prediksiku di grup D ini peringkat 1, biarpun gak ada Lingard tetap Inggris lah. Kedua Kroasia, ketiga Skotlandia, dan terakhir Republik Ceko. Next, grup E diisi oleh Polandia, Spanyol, Swedia, dan Slovakia. Udah mulai serius ini grupnya ya kan? Kalau Polandia mereka punya mesin gol Abang Lewandowski. Tapi beda bang, main di timnas sama di klub. Messi aja di Argentina cuma ngasih trofi kaleng-kaleng Sanjuan nih abang kami kita ini. Tengok kalian lah trofinya ini. Udah sama macam trofi turnamen futsal di Medan. Tapi enaknya punya Lewandowski ini, dia bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Dan itu bisa bakalan jadi pembeda. Kalau soal Polandia ini, aku kasihan ya sama komentator bolanya nanti. Bukan apa ya kan, pusing lah kepala orang ini bacain nama-nama pemain Polandia ini. Tengoklah namanya. Wojciechny, Grzegorz Kacrowiak, Promeus Placeta. Entah apa-apa ya kan. Gak kebayang lah sama aku kayak mana si Egi manggil nama kawan-kawannya di Lecce Kedang sana. Kalau timnas Spanyol, bentar. Kok nggak ada pemain Madrid di sini? Oh iyalah Nol, di klub aja nggak bisa ngasih piala, apalagi di timnas, mana lah kepake.
Memang kejam kali Luis Enrique ini. Gitu mantan klub rival yang gak ada piala langsung di blacklist. Kau pun Bang Enrique masih adanya 2 slot lagi. Masih bisa yang Isco sama Asensio masuk. Kalau itu gak mau, panggillah si JC. Kok si JC pula? Si JC kan udah gak paten lagi. Bukan JC yang itu. Ada di Inggris sana pemain keturunan Spanyol juga. Namanya JC Lingardigues. Masih berusaha kali si Cinol ini biar lot kebanggaannya main di Euro. Iya, kecewa kali aku Wak geng. Gak adil dunia ini. Si Brewet aja bisa masuk. Masa Lingard cuma masak-masak? Next, ada Swedia. Orang ini kayaknya harus kerja keras lah di Euro ini. Soalnya abang Zlatan Ibrahimovic kita nggak main pula. Siapa lagi yang mau kalian harapkan di Swedia? Lindelof. Di MU aja nggak terharapkan, konon lagi di sini. Terakhir ada Slovakia yang punya Hamsik sama Inter Skriniar. Milan Skriniar 0. Apa pula Milan? Orang dia main di Inter kok apanya kalian? Inter kan juga Milan. Mana pula? Milan kan AC. Udahlah payah kali debat sama biawak ini. Udahlah payah biawak sama si debat ini. Udah diam lah Nol. Kau ngomong pun macam kau memprediksi terbalik-balik. Prediksiku dari grup E ini peringkat 1 Spanyol, 2 Polandia, 3 Swedia, dan terakhir Slovakia. Next ada grup F yang bisa dibilang grup neraka di Euro ini. Ini betulan grup neraka ya weh. Bukan yang ngaku-ngakunya grup neraka, abis itu nggak dapat piala. Di grup ini ada Portugal, Jerman, Hungaria, dan Prancis. Kalau timnas Portugal status mereka sebagai juara bertahan. Mereka ini juga punya kedalaman skuad yang lebih bagus lah ketimbang waktu mereka juara Euro 2016 kemarin. Nama-nama sekali berabang kami Ronaldo, Bruno, Jota, Ruben Dias, dan masih banyak lagi. Mereka ini juga salah satu kandidat juara kalau ku bilang. Apalagi masih main abang BTRPP kita tercinta ini. Bola boleh lewat, tapi pemain jangan. Kalau pemain udah nggak lewat, ya sekalian lah dipijak-pijak ya kan, biar makin sedap. Next ada timnas Perancis dengan status juara Piala Dunia 2018. Kedalaman skuad Perancis ini yang paling bagus kalau ku bilang. Apalagi di tengahnya ada abang Kante girang. Depannya lagi Widi, udah ada Mbappe, makin sangar lagi karena Benzema udah balik ke timnas Perancis. Cemana Bang Jiron, gak jambak-jambakan kalian pas jumpa? Dengar-dengar kalian musuhan kemarin. Apanya yang mau dijambak? Style rambutnya pun macam si Brewet. Next ada Jerman. Kalau Jerman ini agak ngeri-ngeri sedap aku nengok kombinasi senior sama juniornya. Takutnya salah sikit juniornya langsung dimarahi sama si Muller. Tahu lah kalian orang Jerman cemana ya kan? Udah ngebantai orang pun masih nggak senyum orang ini. Kalian gitu juga kan weh? Kalau kalian main bola sama senior pasti nggak 100% kalian keluarkan kemampuan kalian. Cemana lah Nol, belum 100% kami keluarkan kemampuan kami. Udah bonyok kami dibuat senior kami karena mainnya jelek. Oh iya, timnas Jerman masih punya Werner di lini serang mereka. Kita tengok aja lah nanti berapa banyak peluang off target yang dibuat si biawak ini. Kurasa jari kalian pun gak cukup buat ngitungnya. Bukan apa ya kan, jangankan gawang, nunjuk logo klubnya aja di off target. Terakhir ada timnas Hungaria. Mereka punya Sezzo Boslai yang bisa jadi kira keras di timnas Hungaria ini. Kalau aku tengok nasib Hungaria ini sama kayak Arsenal di ESL, cuman jadi bahan bantaian di grup neraka. Tapi janganlah weh, tiba-tiba paten pula orang ini, aku pula yang clean hujat. Cuma di antara semua pemain Hungaria, aku paling tertarik nengok si Tamas Cer ini. Kayak mirip-mirip siapa gitu yang banyak kali bacotnya. Prediksiku di grup D ini Prancis sih kayaknya yang jadi juara grup, kedua Portugal, ketiga Jerman, dan terakhir Hungaria. Untuk fase knockout selain juara dan runner up grup, ada 4 tim yang bakalan lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari semua grup. Prediksiku yang bakalan lolos kayaknya Jerman, baru Turki, terus Swedia, dan terakhir Skotlandia nggak sih? Apa Rusia? Apa Ukraina? Oke, Skotlandia aja lah kayaknya, lebih paten. So, prediksiku ini bisa aja salah. Bukan bisa aja sih, bisa kali pun. Win rate prediksiku pun kurasa di bawah 30%. Lanjut gak nih ke knockout? Lanjut lah bang, biar tahu kami kau jagokan siapa. Yaudah, main cepat aja lah kita ya. Udah panjang kali durasi video ini soalnya. By the way, tabel prediksi turnamen ini bisa kalian coba di website UEFA langsung. Pokoknya siapapun boleh nyoba selain face Juve, Barcelona, sama Madrid. Soalnya kalian kan mau keluar dari UEFA. Oke, prediksiku untuk jalani Euro ini nanti, di babak 16 besar Belgia akan jumpa sama Swedia. Gak lucu kali lah terpongking peringkat 1 dunia sama Lindelof CS ya kan? Belgia yang lolos. Next, Italia jumpa Austria. Bakal menarik sini. Tapi Italia seni bertahannya dari dulu sampai sekarang paten kali wak. Austria pasti agak susah nembusnya. Oke, Italia yang lolos. Habis itu Prancis lawan Turki. Prancis. Next, Kroasia versus Polandia. Nah ini laga tersusah buat komentator. Pemain III versus pemain Ski. Biarpun Polandia ada Lewandowski, kayaknya Kroasia sih masih yang lolos. Tapi ini bisa ketat, bisa sampai adu penalti malahan. Cuma kalau secara mental, apalagi runner up Piala Dunia, kayaknya Kroasia ini yang masuk. Oke, Kroasia yang lolos. Lanjut ke Spanyol versus Skotlandia. Skotlandia sekarang lagi paten sih pemainnya. Apa jangan-jangan bisa terpongkeng Spanyol dibuat orang ini? Kita pilihlah Skotlandia. Cemana weh? Euro nih bos, bisa jadi sejarah baru ya kan? Siapa yang tahu? Wah yo, matilah Spanyol sekali nih. Yang lolos kayaknya Spanyol.
Next, wih, ini nih, berat nih. Inggris versus Portugal. Matilah kita, pusing kali lah kalau ini jumpa ya kan. Inggris talenta mudanya, sekarang lagi paten-patennya. Kalau Portugal kekuatannya lebih merata. Dan biasanya Inggris selalu kalah kalau jumpa sama Portugal di fase knockout. Tapi nggak pengen juga aku Inggris cepat kali pulang ya kan. Aduh, feelingku ini juga bakalan ketat. Tapi kalau sampai adu penalti, mungkin Portugal yang masuk. Soalnya Inggris kalau udah adu penalti biasanya kalah kayak dulu. Apalagi di Portugal ada pula dua tukang gosok voucher, si Penaldo sama Penaldes ya kan. Tapi kalau Inggris bisa ngambil gol cepat, adalah peluang mereka buat lolos. Aduh, cemana nih weh? Bingung kali aku ah. Tunggu dulu. Si Lingard nggak ada di Inggris kan? Nggak ada. Portugal yang lolos, fix. Kecewa kali aku sama Inggris. Wah, lo kalian. Next, Belanda versus Jerman. Belanda nggak ada Van Dijk, lemah belakangnya. Tapi yang mau dilawan pun si Wernernya. Main nggak pakai back pun belum tentu gol ya kan? Ini juga bakalan ketat. Tapi secara naluri, Jerman kayaknya yang masuk. Mental sama pengalaman juga yang bicara ya kan? Kalau Belanda, agak kurang ini. Jerman aja lah ya. Mana tahu dibantai pula Belanda 7-1 kayak Brazil ya kan? Next, Swiss lawan Denmark. Dengan kekuatan Lord Martin Braithwaite, Denmark masuk. Lagian orang ini kan udah aku bilang kuda hitam tadi, wajib masuklah Denmark. Oke, lanjut ke perempat final. Belgia lawan Italia. Wup, ini dia, striker mematikan lawan defense yang keras. Ini pasti bakalan ketat dan seru. Cuma dari segi permainan kayaknya Belgia yang megang. Lagi-lagi kayaknya Belgia yang masuk. Materi pemainnya ini lebih siap kayaknya dari Italia. Sorry ya fans Italia, tapi kita nggak tahu juga. Tahulah kalian kepawaanku memprediksi ya kan, gak usah kalian takut. Apapun yang terjadi di pertandingan nanti, parkir bus aja lah kalian. Jadi aku pilih Belgia yang lolos. Next, Prancis versus Kroasia. Wup, ulangan final Piala Dunia nih. Berkaca dari final kemarin juga nggak imbang sebenarnya ya kan. Dahlah, Prancis lah jelas yang masuk. Abang Kante Girang siap mengantongi si ini semua. Next, Spanyol versus Portugal. Ini juga seru ini. Kalau cerita dulu, nggak usah nonton pun, Spanyol pasti yang masuk ya kan? Tapi kayaknya di sini Portugal yang bakalan lolos. Aku nengoknya nih udah macam Barcelona lawan Real Madrid jadinya. Fans Madrid yakin kali aku dukung Portugal di Euro ini daripada Spanyol ya kan? Ngaku lah kalian biawa. Iya nol, gondok kali kami nggak ada pemain Madrid yang dipanggil ke timnas Spanyol. Eits, tunggu dulu wak geng. Padahal faktanya di Portugal pun nggak ada pemain Madrid. Kalian pikirnya Ronaldo sama Pepe masih di Madrid biawa? Kasian kali kalian ah. Terakhir di perempat final Jerman versus Denmark. Wup, ini perang antara Werner lawan Martin Braithwaite ya kan? Kalau Werner berselema masih bisa ditolong sama kawannya. Tapi kalau Braithwaite berselema, udah nggak dibantu berdiri, isi dompetnya pun diambil. Kayaknya di sini Jerman yang bakalan lolos. Lanjut ke semifinal, Belgia versus Prancis. Berat sini, wajib seru juga. Udahlah pusing kali palaku. Langsung aja lah ya. Main tebak-tebakan aja lah ini. Yang mana yang kupilih? Ulang. Yang mana yang kupilih? Itulah yang lolos ke final. Prancis yang lolos ke final jalur settingan suara Cinol. Next, Portugal Jerman. Si Werner bunuh diri. Portugal ke final. Finalnya Prancis lawan Portugal. Widih, ulangan Euro 2016 ini ya kan? Tapi kali ini aku lebih yakin Prancis yang juara. Selamat Prancis. Cuma intinya orang ini kan pasti jumpa dulu di fase grup. Kalau Portugal kalah lawan Prancis di fase grup, biasanya di final juga kalah. Sama kayak dulu Euro 2004 segrup sama Yunani. Waktu di fase grup kalah, jumpa lagi di final kalah lagi. Tapi Portugal juga hokinya tinggi kali. Juara Euro 2016 kemarin pun orang ini lolosnya dari peringkat 3 terbaik di fase grup. Tapi di final lawan Prancis di markas Prancis tanpa Ronaldo dari awal babak pertama masih bisa juara. Cuma untuk tahun ini aku masih menjagokan Prancis. Soalnya 2016 kemarin aku juga sebenarnya megang Prancis. Masa kalah lagi ya kan, malu kali lah kita. Alah nol, janganlah kau prediksi Prancis juara. Nanti jadi nggak juara orang ini. Kurasa kemarin 2016 itu pun gara-gara kau makanya nggak juara kami. Biawa, nggak semua prediksiku terbalik bos. Arsenal ku prediksinya yang jelek-jelek, tapi sampai sekarang nggak juara-juara juga ya dia di Liga. Itulah prediksiku buat Euro kali ini. Terserah kalian lah mau percaya atau enggak. Jangankan kalian, aku aja nggak percaya ini bakalan terjadi. Kalau kalian cemana? Siapa jagoan kalian di Euro ini? Coba kalian tulis di komentar. Kalau betul prediksiku ini yang bakalan terjadi di Euro kali ini, aku juga bakalan puas. Karena lumayan seru match-matchnya ya kan. Harapanku pengennya Inggris nggak langsung jumpa sama Portugal. Biar bisa lebih jauh mereka mainnya di turnamen ini walaupun nggak ada Lingard. Tapi udah lah kan, sebenarnya lebih puas lagi aku kalau di luar ekspektasiku yang terjadi. Bisa jadi Inggris malah yang jadi juara. Football coming home. Soalnya finalnya kan di Wembley, cocok kali lah udah. Tapi yang lebih membiawakan lagi, mana tahu ya kan, Lord Braithwaite kita tercinta bisa tiba-tiba makin pao. Pao artinya jago, jangan kalian lupa. Habis dia makin pao, Denmark menang pula Euro ini ya kan, paten kali ya. Pokoknya aku kasih tahu sama kalian, kalau Prancis gugur duluan dari Denmark, aku megang bukan Denmark lagi, Makedonia Utara aku pegang beritahu kalian.
Ya udahlah, itu aja lah cerita dari aku. Kalian boleh like video ini kalau kalian suka, boleh juga kalian tekan subscribe di kanan bawah itu. Terus kalian share lah ke kawan tongkrongan kalian biar sama-sama kita nongkrong bahas bola di sini. Thanks for watching. Aku Cinol. See you in the next video. Biawak lah, udah lama kali nggak closing kayak gini. Masih ingat pula aku. Dadah wak geng.